أمرنا الاتصال بحبل الله متين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. تريد إلى ولي شفاعة رسول الله ولكل نية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, Jumat barokah, pagi yang indah dan cerah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan anugerah, nikmat, sehat, nikmat, hidayah, nikmat rahmat, dan juga nikmat inayah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita juga bisa berkumpul, bersilaturahmi, ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan segala kebaikan ta'lim atau ngaji dan juga segala kebaikan silaturahmi, fadilah silaturahmi untuk kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, seperti jadwal pagi hari ini hari Jumat kita ngaji Al-Adhkar An-Nawawiyah, doa-doa yang disusun oleh Imam Nawawi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan athar dan praktek-praktek para sahabat. Kita sampai di bab tentang sakit dan maut, ya, mengingat mati. Dan kita kemarin sudah belajar doa ketika Kanjeng Nabi memohon perlindungan kepada Allah setiap kali mau tidur, ya, membaca bacaan-bacaan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana Kanjeng Nabi mendoakan para sahabat dan juga keluarganya jika sedang sakit. Ini sekaligus mengajarkan kepada kita, kalau kita menengok orang sakit atau kita mendengar ada sahabat kita sakit, bertemu dengan orang yang sakit, nah tentu doanya ya nggak usah aneh-aneh, doanya ngikutin doanya Kanjeng Nabi. Berdoa itu satu, ngestoakan dawuh, melaksanakan perintah. Perintahnya siapa? Perintahnya Allah dan perintahnya Kanjeng Nabi. Jadi jangan, wah saya malu berdoa kepada Allah, kok minta-minta terus. Malu minta-minta itu kalau sama udah Faisal minta-minta terus itu malu kita, ya. Malu minta-minta kepada manusia itu malu. Tapi kalau sama Allah, ya justru kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan berikan. Jadi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah itu nggak usah ragu-ragu dan nggak usah malu, karena itu perintah Allah. Itu yang pertama. Kalau perintah Allah dilaksanakan, artinya apa? Dapat pahala. Ya. Jadi berdoa itu belum apa-apa sudah dapat pahala. Ya. Pahalanya karena apa? Karena menjalankan, ngestoakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau perintah loh, ud'uni astajib lakum. Yang kedua, kita juga mengimplementasikan, mewujudkan janji dan komitmen kita. Apa itu janji dan komitmen kita? Janji dan komitmen di mana kita baca setiap hari minimal 17 kali dalam sholat wajib kita. Ya, saya bilang minimal wajib, minimal 17 kali karena pastilah kita jalankan sholat wajib 17 rakaat dan di setiap rakaat kita baca surat Fatihah.
Dan dalam surat Al-Fatihah ada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah aku memohon, hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Ya, hanya kepada, coba perhatikan kalimatnya. Hanya kepada Engkau lah aku menyembah, hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Jadi bahkan bukan kata-katanya kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Tidak. Hanya pakai kata-kata iyyaka, hanya kepadamu. Ya. Kok masih ada orang yang mengandalkan selain Allah, ya berarti itu ngedebrush oleh janjinya kepada Allah, katanya iya karena abudu iya karena selain itu cuma di bibir saja. Nah, kok gampang galau, nah itu berarti kata-katanya komitmennya itu komitmen yang tidak di hati. Kalau komitmen di hati kan ada iya karena abudu hanya kepada Allah aku menyembah, iya karena selain kepada engkau lah, hanya kepada engkau lah aku mohon pertolongan. Nah, orangnya tenang, tidak gampang galau karena punya punya zat yang sangat diandalkan untuk memohon pertolongan kalau ada apa-apa. Nah, manusia itu ya kalau punya saudara pejabat, wah rasanya sudah gagah, uripku tenang. Kenapa kok tenang Bu? Wes bupatine saiki, wali kotanya itu temannya bapak saya. Bahkan bukan temannya dia, temannya bapak saya. Tenang. Ada urusan apa-apa, macam-macam, koncone bupati. Wah, ya, temannya wali kota. Kenapa? Karena merasa ada dekengan di pusat. Nah, karena merasa ada dekengan, merasa ada yang hebat, yang setiap saat bisa dimintai pertolongan. Beres nanti urusan sama saudara saya. Wah, padahal saudara jauh gitu ya. Nah ini kita semuanya punya Allah Subhanahu Wa Taala yang Rabbil Alamin, ya. Rabbul Alamin menguasai seluruh alam raya ini. Nah, baru punya pejabat yang pejabatnya aja pejabat tingkat apa, tingkat layang, layangan. Wajib petatang peteteng. Nah, ini kita semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Rabbul alamin, zat yang menguasai alam raya ini, mengerani, menguasai. Ya, mestinya kita jauh lebih tenang. Apalagi Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah akan mengingkari janji. Maka orang Islam, orang yang beriman yang berdoa itu bukan ya satu beribadah, yang kedua ya beribadah karena memenuhi perintah Allah, yang kedua menunjukkan komitmennya, iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah aku memohon, ya maka berdoa memohon kepada Allah. Dan yang terakhir tentu saja kita memohon agar doa kita dikabulkan, itu dijanjikan oleh Allah untuk ini astajib lakum. Jadi hajat-hajat kita mudah-mudahan kabul, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya Kanjeng Nabi ketika bertemu dengan orang sakit. Diriwayatkan mana tadi? Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfuthu ala nafsi fil maradi. Udah ini kemarin ya, udah dibaca kemarin. Oh ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'du ahlihi. Suatu hari mengunjungi keluarganya. Mengunjungi karena apa? Karena sedang sakit. Maka kemudian Rasulullah apa yang dilakukan? Yamsahu biyadihi al-yumna. Beliau membasuh dengan tangan kanannya. Mengusap, bukan membasuh ya. Mengusap. Membasuh ini kalau pakai air. Ya. Kebiasaan membaca kaifiyatul wudhu ya, yamsahu itu membasuh. Ini mengusap. Biyadil yumna, dengan tangan kanannya. Wa yaqulu. Dan kemudian beliau berdoa. Allahumma duh Gusti Allah. Rabban nasi. Zat yang menguasai atau penguasa manusia. Tuhannya manusia.
yang menguasai dan memelihara manusia. Nah, kalau sudah menguasai dan memelihara manusia, maka Allah bisa apa saja dengan manusia. Adhibil ba'sa. Sembuhkanlah, hilangkan kesusahannya, hilangkan penyakitnya. Adhibil ba'sa. Sembuhkan atau kalau bahasa letterlocknya, pergikan. Adhib. Pergikan al-ba'sa, kesusahan. Ya, kerepotan, sakit. Ashfi, sembuhkannya ya Allah. Anta syafi, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha penyembuh. La syifa'a, tidak ada penyakit. Illa syifa'uka, tidak ada kesembuhan. Illa syifa'uka, kecuali dengan kesembuhanmu. Dengan penyembuhanmu. Syifa'an, kesembuhan la yughadiru syaqama, yang tuntas, tidak mendatangkan sakit lagi. Kadang-kadang ada sembuh ini muncul penyakit baru. Sembuh ini bikin masalah baru. Ada kontraindikasi. Nah, kita berdoanya sembuh total yang tidak didatangkan atau tidak diiringi dengan sakit yang lain. La yughadiru syaqam. Wa fi riwayat, ini doa yang populer ya, semuanya insyaallah hafal. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa ila shifauka syifaan la yughadiru saqama. Kadang-kadang ditambah syifaan ajilan la yughadiru saqama. Ajilan itu segera. Ya, syifaan ajilan. Ya, segera. La yughadiru saqama, sembuh total yang tidak mendatangkan penyakit lagi. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain disebutkan. Kana yarki. Rasulullah berdoa, ya, mendoakan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Yaqulu, beliau berdoa. Amsahil ba'sa Rabban nasi, hapuskanlah kesusahan ini, penyakit ini. Ya, hilangkan ya Allah, hapuskan ya Allah. Rabban nasi, zat yang menguasai manusia, ya, zat yang memelihara manusia. Biyadika, dengan tanganmu. Biyadika syifa, dengan tanganmu ya Allah, datanglah kesembuhan itu. La kasyifa lahu illa anta, tidak ada yang mampu membuka jalan keluar baginya illa anta, kecuali engkau. Doa yang paling populer ketika kita mendoakan saudara atau sahabat kita yang sakit. Yuk kita baca bareng-bareng. Ikuti kalimat demi kalimat. Buka mikrofonnya. Kita berlatih, kita belajar, kita menghafal. Sekaligus kita juga berdoa. Ya, untuk kita semuanya dan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma Rabban nasi Rabban nas adhibil ba'sa adhibil ba'sa ishfi isfi anta syafi anta la shifa'a. La shifaa. Ulangi. La shifa'a La shifaa. illa shifa'uka. Illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. La yughadiru syaqama. Saqama. La yughadiru saqama.
Kita baca sekali lagi. Allahumma Allahumma Rabban nasi Rabban nas adhibil ba'sa hadhil ba'sa ishfi isfi anta syafi anta la shifa'a la syafika illa shifa'uka illa shifauka shifa'an shifaan la yughadiru saqama. la yughadiru saqama. Sekali lagi biar 3 kali sambil berdoa yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita semua disembuhkan dari sakit. Allahumma amin. Allahumma Allahumma Rabban nasi Rabban nas adhibil ba'sa adhibil ba'sa ishfi isfi anta syafi anta syafi la shifa'a la illa shifa'uka illa shifauka shifa'an la yughadiru saqama. la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Khususan untuk Bunda Christine di Purwokerto yang sedang sakit. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita pagi hari ini tepat pukul 6. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari kita praktekkan, banyak-banyak berdoa, diniati ibadah, diniati menunjukkan komitmen kita kepada janji kita, dan juga tentu diniati memohon kepada Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kekhilafan. Mari kita tutup dan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil alamin. Jumat barokah Bapak Ibu. Jangan lupa banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi. Diumumkan Jogja Sahabat Berkah pagi hari ini